warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Ramadhani dari kelas 11-1 ingin memaparkan tugas sejarah yang berjudul Perlawanan Rakyat Maluku Melawan Penjajahan Belanda. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagai hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Company juga melangsungkan sistem pelayaran hongi. Dengan cara itu, para birokrat Company dapat menginspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Company juga punya hak ekstirpasi, yaitu memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Perlawanan Patimura terhadap Belanda atau VOC. Pada tahun 1605, bangsa Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis yang ada di Ambon. Belanda melakukan kongsi dagang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama dengan menggunakan sistem pelayaran hongi yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Perlu diketahui bahwa sistem pelayaran hongi atau hongi touchstand ini adalah pelayaran yang dilakukan oleh pihak VOC menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam sistem tersebut, apabila nantinya ditemukan pelanggaran, maka akan dikenai hukuman yang dinamakan sebagai ekstirpasi. Kemudian, pada tahun 1635, muncullah perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC yang dipimpin oleh Kapitan Kakiali yang mendapatkan julukan sebagai Kapten Hitu. Perlawanan tersebut segera meluas hingga ke berbagai daerah hingga membuat kedudukan VOC merasa terancam. Atas hal itu, Gubernur Jenderal Van Diemen dari Batavia 2 kali datang ke wilayah Maluku pada tahun 1637 dan 1638 untuk menegakkan kekuasaan VOC. Bahkan, Van Diemen juga menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil membunuh Kapitan Kakiali. Setelah Kapitan Kakiali gugur, Belanda menumpas kembali perlawanan rakyat Maluku untuk sementara waktu. Lalu muncul kembali perlawanan rakyat Maluku yang dulunya adalah orang-orang Kapitan Kakiali di bawah kepemimpinan Teluka Besi. Perlawanan tersebut dapat dipadamkan pada tahun 1646. Kemudian pada tahun 1650 muncullah perlawanan dari wilayah Ambon yang kala itu dipimpin oleh Saidi yang menyebabkan perlawanan meluas hingga ke Pulau Seram dan Saparua. Atas perlawanan tersebut, pihak Belanda merasa terdesak dan meminta bantuan ke Batavia. Bala bantuan pihak Belanda datang pada Juli 1655 di bawah kepemimpinan Flaming van Oostrom hingga terjadilah pertempuran sengit. Sayangnya, pasukan rakyat Maluku terdesak dan Saidi ditangkap serta dihukum mati. Hingga saat itu, pupuslah perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Sampai akhirnya pada abad ke-17 muncul kembali perlawanan rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Jamaluddin. Tetapi beliau langsung ditangkap dan diasingkan ke daerah Sri Lanka. Menjelang akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1797, muncul perlawanan besar rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore. Kala itu, Sultan Nuku berhasil merebut kembali wilayah Tidore dari tangan VOC. Namun, setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805, VOC menguasai kembali wilayah Tidore. Setelah itu, terjadilah perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulesi alias Kapitan Patimura di Saparua, sebuah kota kecil dekat Aman. Pada tahun 1817, Kapitan Patimura melangsungkan perlawanan bersama pasukan membakar perahu-perahu milik Belanda di pelabuhan Porto.
Tidak sedikit pula para penduduk yang dari daerah Pulau Saparua juga turut serta dalam perlawanan ini. Baik mereka yang beragama Kristen maupun Islam telah bersatu untuk melawan penjajahan. Protes rakyat ini dipimpin oleh Kapitan Patimura yang kala itu diawali dengan daftar keluhan-keluhan kepada pihak Belanda. Daftar tersebut telah ditandatangani oleh 20 penguasa orang kaya, Pati, raja dari Pulau Saparua dan Nusa Laut. Saat itu, benteng Darstein berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku. Hingga akhirnya, Presiden Van der Burg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Bahkan pasukan Belanda tambahan yang datang ke Ambon juga berhasil dikalahkan. Perlawanan ini kemudian menjalar ke wilayah Ambon, Pulau Seram, dan pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan tersebut, pihak Belanda mendatangkan kembali pasukan dari Jawa. Bahkan Belanda juga memblokir akses masuk dari Maluku hingga menyebabkan rakyat Maluku kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, akhirnya Kapitan Patimura menyerahkan diri untuk dihukum mati. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran untuk menangkap Kapitan Patimura bersama rekan-rekannya. Akhirnya, pada 16 November 1817, Kapitan Patimura dijatuhi hukuman mati di tiang gantungan, tepatnya di benteng New Victoria. Meskipun Kapitan Patimura telah meninggal dunia, tetapi perlawanan rakyat Maluku ini tetap berjalan dengan di bawah kepemimpinan Christina Martha Tiahahu, seorang pejuang wanita. Sayangnya, beliau turut ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa dan meninggal di perjalanan. Akibat perlawanan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan secara ketat dan bahkan rakyat Saparua dihukum berat. Kala itu, monopoli rempah-rempah diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Akibat perlawanan rakyat Maluku. Sama halnya dengan perlawanan atau perang yang telah dilakukan di daerah-daerah lainnya, pada perlawanan rakyat Maluku ini juga memberikan berbagai akibat. Salah satunya adalah banyaknya perjuangan dan rakyat Maluku yang gugur. Bahkan, beberapa di antara mereka juga ditangkap dan disiksa terlebih dahulu, sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan penjajah. Akibat lainnya adalah para rakyat Saparua dihukum berat karena dianggap telah membantu pemberontakan. Selain itu, monopoli rempah-rempah juga diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Namun, meskipun perlawanan ini menimbulkan ribuan korban jiwa, tetapi hal tersebut memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia, terutama rakyat Maluku, benar-benar bersatu untuk mengusir penjajah yang berkuasa di tanah air mereka. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.